Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Syahputra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi. Di Universitas Cyber Asia ada salah satu mata kuliah yang bernama Estetika Humanisme. Dan saat ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan salah satu ujian akhir semester di mata kuliah tersebut. Dan di sini saya ingin membahas mengenai salah satu tema yaitu emotional intelligence. Langsung saja, kalian tahu tidak apa itu emotional intelligence? Nah, di sini saya akan memberitahukan sedikit mengenai emotional intelligence. Emotional intelligence itu atau yang disebut juga dengan kecerdasan emosional adalah suatu kondisi di mana kita mampu untuk mengendalikan, menempatkan, dan meregulasi emosi pada kondisi yang sepantasnya. Jadi intinya adalah kita tidak mudah terpancing terhadap sesuatu hal yang dimana kemungkinan hal itu tidak berdampak apapun kepada kehidupan kita di 5 menit yang akan datang. Kemudian, apa sih sebenarnya manfaat dari emotional intelligence tersebut? Ada 3 garis besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yaitu membuat hidup lebih bahagia. Kemudian menghindari aksi bully. Dan yang ketiga, memiliki vibes yang positif. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari emotional intelligence ini atau dari kecerdasan emosional. Tentu saja ini dampaknya bisa kepada diri kita sendiri maupun kepada lingkungan dan kepada orang lain yang berhubungan dengan kita. Salah satunya saja contohnya tadi seperti menghindari aksi bully. Kalau kita tidak cerdas dalam hal emosi, kita bisa saja meluapkan emosi kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan apa yang kita rasakan. Misalnya kita merasa di rumah sedang merasakan emosi, kemudian ketika kita berada di lingkungan kampus atau lingkungan sekolah, kita meluapkan emosi yang kita tahan di rumah tadi kepada orang-orang yang tidak bersalah, kemudian orang tersebut merasakan dampak negatif dari perbuatan kita. Jadi sebenarnya manfaat dari emotional intelligence ini sangat positif sekali kalau kita bisa menguasainya. Lanjut, kemudian kita membahas 5 bentuk dari emotional intelligence. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kemudian yang kedua memiliki self-awareness. Kemudian yang ketiga mengenali batas kemampuan diri. Kemudian tidak menyimpan dendam. Dan yang kelima empati. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, kenapa kita harus memiliki kecerdasan emosional? Yang pertama adalah soal kontrol diri yang tadi. Kontrol diri ini penting dimiliki oleh setiap individu ketika berinteraksi dengan lingkungan atau budaya baru. Aspek kontrol diri ini meliputi disiplin, tindakan impulsif, kebiasaan baik, beretika baik, dan konsisten. Kemudian yang kedua memiliki self-awareness. Self-awareness ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenal setiap emosi yang dirasakan. Sebenarnya apa sih manfaat kita untuk memiliki self-awareness ini? Dengan memiliki sifat self-awareness berdampak positif dari tindakan dan juga emosi, sehingga segala emosi dapat dikeluarkan pada tempatnya. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi mengenai bullying itu, kita tidak mengenali apa sih sebenarnya yang membuat kita itu emosi, hal apa yang membuat kita itu marah, sedih, senang. Kita tidak tahu apa yang bisa menyebabkan itu, padahal mungkin itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kemudian ketika kita
merasakan hal itu dan kita tidak bisa meluapkannya, kita tidak mengenali emosi kita, kemudian kita mencari-cari orang untuk kita lampiaskan semua emosi kita tersebut. Nah, itulah bagaimana kita pentingnya memiliki self-awareness tadi. Kemudian selanjutnya, mengenal batas kemampuan diri. Mengenal batas kemampuan diri sendiri adalah belajar menerima kekurangan dan kelebihan, menyalurkan kemampuan dengan baik, dan juga menerima kekurangan dengan terus belajar. Dengan kita mengenali batas kemampuan diri kita, kita jadi paham sejauh mana kita bisa menerima satu kondisi, sejauh mana kita bisa menghadapi satu masalah, sejauh mana kita bisa menerima tugas, dan sehingga kita tidak bisa uh, untuk sembarangan menerima tugas-tugas yang diberikan ataupun dibebankan kepada kita. Karena kita paham bahwa batas kemampuan kita adalah seperti ini, batas kelebihan kita seperti ini, kekurangan kita seperti ini. Jadi dengan kita bisa mengenal batas kemampuan diri kita, kita tidak akan merasakan stres ketika kita dibebankan oleh tugas-tugas yang ternyata itu di luar dari kemampuan diri kita. Karena setiap orang itu memiliki kelebihan sendiri, memiliki kekurangan sendiri, batas kemampuan ataupun kelebihan dan kekurangan orang juga berbeda-beda. Jadi tidak melulu kita harus menerima semua tugas-tugas yang dibebankan dan yang lainnya. Lanjut, tidak menyimpan dendam. Nah, tidak menyimpan dendam adalah memiliki perasaan yang netral ketika memandang masa lalu. Dendam dan amarah adalah respon stres dari suatu peristiwa yang jika kita pelihara akan rentan mengalami penyakit serta kecemasan berlebihan. Mengenai tidak menyimpan dendam ini sendiri, ini juga kita bisa masukkan ke dalam self-awareness ya. Karena dengan kita memahami bahwa apa-apa yang terjadi di masa lalu, apa-apa yang kita hadapi sekarang itu bisa kita kelompokkan ke dalam satu satu hal-hal yang ini merupakan suatu prioritas atau bukan. Jadi kita bisa meregulasi emosi kita, kita bisa memahami kemana kita harus tempatkan emosi kita, karena dendam ini satu hal yang benar-benar negatif ya dalam hidup. Kemudian selanjutnya, berempati. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa melaksanakan semuanya sendiri, dan memang manusia itu adalah makhluk sosial ya. Kita penting untuk membangun sebuah empati di dalam diri kita. Karena dengan kita bisa memiliki empati yang besar terhadap orang lain, kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan orang lain, itu membuat sebuah hubungan sosial menjadi lebih indah. Hubungan masyarakat bisa menjadi lebih indah. Karena empati ini adalah perasaan ketika seseorang mengerti, merasakan, serta membayangkan apa yang orang lain rasakan. Perasaan empati setiap orang berbeda dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pola asuh orang tua dan pengalaman, kemudian bisa juga dari lingkungan. Dan di sini faktor-faktor eksternal itu sangat mendukung bagaimana dibentuknya diri kita. Contohnya saja seperti lingkungan. Apabila kita tidak bisa merubah lingkungan kita atau lingkungan kita tidak bisa kita bentuk dengan baik, maka lingkungan itulah yang akan merubah kita. Kalau kita tidak sanggup untuk menjadi pribadi yang positif di lingkungan-lingkungan yang negatif, maka carilah lingkungan positif yang bisa mendukung energi positif kita. Karena tentu saja kita tidak tahu seberapa kuat energi negatif yang lingkungan itu bisa mempengaruhi diri kita. Dan itu bisa merubah
sifat kita, merubah karakter kita, merubah empati kita terhadap orang lain. Nah, contoh kecerdasan emosional dalam lingkungan kerja. Jadi di dalam lingkungan kerja, dalam dunia kerja, kecerdasan emosional dapat membentuk tim yang kolaboratif, seorang yang inovatif, tidak mudah stres, serta komunikasi yang semakin efektif dapat memunculkan lingkungan yang lebih positif. Contohnya, belajar diam ketika tidak diminta pendapat dan lebih banyak mendengarkan. Jika ingin mengajukan pendapat tidak setuju, gunakan bahasa yang santun. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menyela argumentasi orang lain. Ketika kita ingin mengeluarkan pendapat, biarkan orang lain untuk menyelesaikan argumennya terlebih dahulu. Kemudian ketika kita dimintai masukan atau pendapat, barulah kita berkomentar. Tapi jika tidak, maka hargai saja argumennya. Jika kita tidak setuju, maka kita tidak usah ambil apa-apa yang disampaikannya. Dan di dalam lingkungan kerja itu sangat-sangat dibutuhkan yang namanya kecerdasan emosional. Karena setiap manusia yang ada di lingkungan kerja itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, berasal dari daerah yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, semua berkumpul dalam satu kantor. Budaya dari setiap daerah berbeda-beda, bagaimana adat istiadatnya, bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara berinteraksi satu sama lain, itu bisa sangat berbeda-beda. Dengan kita bisa memiliki kecerdasan emosional yang baik, kita bisa menstabilkan emosi kita ketika misalnya dari suku Jawa atau Sunda kemudian berinteraksi dengan suku Batak yang biasanya omongannya meledak-ledak, suaranya besar, dan mungkin bagi sebagian orang atau sebagian masyarakat dianggap kasar, padahal mungkin di sana, di wilayah Sumatera Utara sana itu biasa saja, tapi bagi sebagian orang dari wilayah lain seperti di Jawa, itu mungkin dianggap kasar dan menyakitkan. Nah, dengan kita mengerti bahwa lingkungan kerja ini Indonesia ini memiliki banyak jenis budaya dan berbagai macam adat istiadat, dan kita bisa meregulasi emosi kita, maka kita bisa eh, berinteraksi dengan baik. Kita tidak gampang emosi, kita tidak gampang marah dengan apa yang disampaikan oleh rekan kerja kita, apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita. Kemudian, contoh kecerdasan emosional di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ucapkanlah terima kasih ketika diberi bantuan. Kemudian yang kedua, ucapkan kata maaf ketika berbuat salah. Kemudian ucapkanlah tolong ketika hendak meminta bantuan kepada orang lain. Sebenarnya ini kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari sekarang sudah sangat jarang diutarakan oleh sebagian banyak orang. Terutama malah jarang sekali disampaikan oleh orang-orang terdekat. Karena biasanya semakin orang merasa dirinya dekat dengan orang lain, dia bisa merasa, itu sudah tidak perlu untuk aku ungkapkan lagi. Dia sudah paham apa yang ingin aku sampaikan. Padahal kata-kata terima kasih, maaf, dan tolong ini adalah 3 kata ajaib yang benar-benar bisa memperkuat ikatan emosional antara satu dengan orang lain. Jadi kita sebenarnya harus tetap membudayakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Karena untuk kita membangun kedekatan emosional terhadap orang lain, itu kita harus bisa juga menghargai orang lain. Karena dengan kita menghargai orang lain juga akan menghargai diri kita. Dengan hanya kata terima kasih, maaf, dan tolong, kita sudah menunjukkan bahwa kita itu menghargai orang lain.
Dengan kita mengucapkan terima kasih ketika diberikan bantuan, itu berarti kita menghargai orang lain. Dengan kita ucapkan kata maaf ketika berbuat salah, itu kita berarti menghargai orang lain dan mengakui kesalahan kita. Kemudian dengan kita ucapkan tolong ketika hendak meminta bantuan orang lain, itu berarti kita bukan merendahkan diri, itu berarti kita merasa sedang butuh bantuan orang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, mood journaling. Jadi jurnal berfungsi untuk menulis emosi, penyebab emosi, dan reaksi emosi yang dirasakan. Hal ini dapat membantu seseorang untuk mengekspresikan dan menyalurkan emosi secara lebih mudah. Hal lain dapat dikaitkan dalam tulisan di jurnal untuk segala emosi yang dituliskan agar dapat diselesaikan dengan baik. Jadi dengan kita menulis jurnal, kita menulis apa yang kita rasakan hari ini, kejadian apa yang kita alami hari ini, kemudian kita membaca ulang dan kita bisa berpikir, oh harusnya aku bertindak seperti ini, harusnya aku tidak bertindak seperti ini, lebih kurang begitu. Kemudian, cara meningkatkan kecerdasan emosional selanjutnya adalah memiliki hobi. Memiliki hobi adalah hal yang menyenangkan jika dilakukan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas diri seseorang dalam bertindak. Hobi juga dikaitkan sebagai penyeimbang stres. Hobi ataupun olahraga atau yang lain-lainnya itu meningkatkan hormon endorfin, mengeluarkan hormon endorfin yang menyebabkan rasa bahagia di diri kita dan di otak kita. Nah, dengan kita merasakan bahagia, stres kita akan lepas dan hilang seperti itu. Kemudian curious atau penasaran untuk mengasah kemampuan otak seseorang harus memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu hal. Rasa ingin tahu muncul ketika berhadapan dengan suatu hal yang menarik. Hal yang didapat dari yang Anda lakukan ketika bertanya mengapa adalah jawaban dangkal. Meski begitu, jawaban dangkal itu tidak cukup. Jadi dengan kita penasaran terhadap suatu hal ketika kita tidak mendapatkan jawaban yang tepat dari orang lain, rasa penasaran ini akan mendorong kita untuk mencari tahu banyak hal, untuk lebih tahu tentang suatu hal, dan ketika rasa penasaran itu diikuti dengan proses pencari tahuan, maka ilmu ataupun informasi yang kita dapatkan akan melekat di ingatan kita dan di otak kita. Jadi benar-benar rasa penasaran ini sangat berguna dan bermanfaat. Selanjutnya, cara meningkatkan kecerdasan emosional adalah belajar menempatkan diri. Seseorang haruslah belajar untuk menempatkan diri dalam percakapan di lingkungan manapun ia berada. Belajar untuk memberi saran ketika dimintai pendapat, dan belajar diam ketika orang lain sedang memaparkan pendapat. Menempatkan diri ini juga tentu saja suatu hal yang ataupun soft skill yang benar-benar harus dimiliki setiap individu manusia yang merupakan makhluk sosial, terutama kepada orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Apakah apakah sebagai anak mengikuti ke tempat orang tuanya dinas, ataupun sebagai seorang pekerja yang pindah tugas di kota lain, harus benar-benar belajar untuk menempatkan diri dan menyesuaikan diri, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Karena ada istilah atau pepatah ya, di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus benar-benar belajar menempatkan diri. Kita tidak boleh sembarangan untuk mengemukakan pendapat kita dari satu tempat kita ke tempat yang baru. Karena belum tentu adat istiadat yang kita miliki itu cocok di tempat yang baru yang memiliki adat istiadat yang sangat berbeda. Belum tentu adat istiadat kita di sini benar, dan belum tentu juga adat istiadat di tempat orang lain itu salah. Seperti itu. Kemudian belajar untuk berhenti ketika sudah waktunya. Ini adalah contoh sederhananya. Ketika sedang mengerjakan tugas kantor, Anda memiliki pilihan untuk jeda dan istirahat sebentar untuk mengembalikan tenaga, lalu Anda tahu waktu kapan untuk mulai kembali. Jadi,
Kita ini manusia itu bukanlah robot. Kita memiliki batas maksimal kemampuan diri di mana mungkin sudah mencapai level maksimal. Misalnya kita sudah merasa lelah, merasa stres, merasa matanya lelah atau yang lainnya. Kita tidak masalah untuk berhenti sebentar, 15 menit untuk berhenti sebentar bergerak-gerak, olahraga, menyeduh kopi, ataupun yang lainnya, itu tidak masalah untuk dilakukan. Karena mesin saja ataupun yang lainnya ketika sudah mencapai batas maksimal, ada yang bisa meledak, ada yang bisa korslet dan lain-lainnya. Bahkan ada yang terbaru berita yang viral kemarin, robot di Korea Selatan kalau tidak salah saya bunuh diri karena pekerjaan. Bayangkan saja, robot saja bisa bunuh diri karena pekerjaan. Apalagi kita sebagai manusia yang memiliki hati, memiliki emosi, yang bisa stres, maka kita harus benar-benar belajar meregulasi emosi, belajar untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Itulah pentingnya kita mencerdaskan emosional kita. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kecerdasan emosional ini, yang ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Terima kasih atas atensi yang Anda berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.